1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hehehe. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Bu Adel dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan virtual kali ini, materi yang akan kita bahas adalah ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum lanjut, bagi Ananda yang belum berlangganan dengan video pembelajaran ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk berikan tanda suka dan kirim video ini ke teman-teman Ananda. Setelah mempelajari pengertian teks eksposisi, ciri-cirinya, unsur-unsur yang ada di dalamnya, dan struktur teks eksposisi itu sendiri. Nah, sekarang hal yang wajib Ananda ketahui adalah tentang ciri kebahasaannya. Nah, apa saja ciri kebahasaan teks eksposisi? Nah, ciri yang pertama yaitu menggunakan pronomina persona. Apa sih pronomina persona itu? Pronomina itu artinya kata ganti dan persona itu artinya orang. Jadi pronomina persona adalah kata ganti orang. Kenapa harus pakai kata ganti orang? Karena sama-sama kita ketahui bahwa teks eksposisi itu merupakan teks yang berisi pendapat atau gagasan. Oleh karena itu, pasti di dalam teks tersebut ada kata kami, saya, kita, dan sebagainya. Ciri yang kedua yaitu menggunakan istilah-istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika kita ingin membahas sebuah kandungan gizi dalam sebuah makanan, maka istilah-istilah yang dipakai dalam teks eksposisi tersebut bisa berupa vitamin, mineral, serat, kalori, protein, dan lain-lain. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau hubungan sebab akibat, atau yang lebih dikenal dengan hubungan kausalitas. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Contoh penggunaannya dalam kalimat bisa saja seperti ini jika kita menggunakan kata jika. Jika hutan terus ditebang, maka Indonesia tidak akan dikenal lagi sebagai paru-paru dunia. Ciri yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau urutan waktu atau keterangan waktu. Contohnya sebelum itu, kemudian, dan pada akhirnya. Ciri yang kelima yaitu menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan perbandingan atau pertentangan. Misalnya sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Contohnya dalam kalimat, jika kita menggunakan kata namun, contohnya bisa saja seperti ini. Negara Indonesia dikenal dunia sebagai negara yang kaya raya. Namun, pada kenyataannya banyak penduduknya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ciri yang keenam yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Misalnya, berdasarkan pada, merujuk pada pendapat, dan berdasarkan pendapat. Nah, kata perujukan ini harus ada di dalam teks eksposisi. Karena apa? Karena teks eksposisi adalah teks yang berisi fakta yang memerlukan bukti-bukti dan juga gagasan-gagasan. Ciri yang ketujuh yaitu menggunakan kata kerja mental. Apa sih kata kerja mental? Kata kerja mental yaitu kata yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Misalnya yakin, percaya, mengagumkan, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, dan lain-lain. Berbeda dengan kata kerja biasa seperti makan, minum, menulis, dan lain-lain. Ciri yang kedelapan yaitu menggunakan kata persuasif atau bujukan. Misalnya sebaiknya, hendaknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain-lain.
Contohnya pada kalimat, jika kita menggunakan kata diharapkan bisa saja seperti ini. Pemerintah diharapkan dapat mengusut tuntas kasus kekerasan pada pemuka agama. Ciri yang kesembilan yaitu lebih banyak menggunakan kata-kata denotatif atau kata-kata yang bermakna leksikal. Maksudnya, kata-kata denotatif ini adalah kata-kata yang artinya itu kepada suatu kebenaran atau apa adanya. Berbeda dengan kata-kata konotatif. Denotatif antonimnya adalah konotatif. Untuk contoh denotatif, misalnya kata kepala. Nah, kata kepala ini diartikan sebagai bagian anggota tubuh yang berada di atas. Berbeda artinya dengan keras kepala dan kepala dingin yang merupakan kata konotatif. Ciri yang ke-10 yaitu menggunakan kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, ini merupakan satu kewajiban bagi teks eksposisi untuk menggunakan ini, karena sama-sama kita ketahui bahwa teks eksposisi adalah teks yang mengandung unsur fakta dan opini. Ananda sudah tahu kan contoh kalimat fakta dan kalimat opini? Jadi tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya.